Shalom saudara, kembali kita berjumpa. Saya bersyukur dalam keadaan sehat bisa berjumpa dengan saudara. Pada kesempatan hari ini saya mau mengajak saudara bersama-sama kita membahas surat Roma. Sebelum kita mempelajari surat Roma, penting atau perlu kita mempelajari latar belakang dan konteks surat Roma. Ini akan membantu kita dalam kita mengerti ayat-ayat atau tulisan Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Saya mengajak saudara untuk mengulas surat Roma dalam latar belakangnya, konteksnya. Saat ini bersama saya, saudara. Perlu kita ketahui bahwa surat Roma itu sendiri ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat Roma ini sekitar tahun 56 sampai 58 Masehi. Banyak orang percaya dia menulis pada tahun 57 Masehi. Ya, Rasul Paulus sendiri adalah seorang rasul yang berasal dari keluarga Yahudi taat dari suku Benyamin. Dia terlahir pada tahun 3 Masehi di kota Tarsus, provinsi Kilikia. Kita tahu itu ada dalam penguasaan kerajaan Romawi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus sendiri mempunyai kewarganegaraan Romawi, di mana di kedepannya kewarganegaraan Romawi ini sangat membantu Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Saudara, kota Tarsus sendiri adalah sebuah kota metropolitan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Dari latar belakang tersebut, saudara, dapat kita bayangkan perkembangan Rasul Paulus itu dalam dunia pendidikan itu begitu baik, ya, dipengaruhi oleh gaya Helenistik saat itu. Ya, Rasul Paulus mempunyai tingkat kepandaian baik, sangat baik. Terlebih dia dibimbing oleh seorang guru yang pada saat itu merupakan rabi terkemuka bangsa Yahudi saat itu. Dia bernama Gamaliel. Ya. Dalam pimpinan bimbingan Gamaliel, Rasul Paulus menjadi seorang Farisi yang begitu baik. Orang muda yang dengan cepat berkembang. Rasul Paulus sangat pandai dengan pengaruh yang luar biasa dari Gamaliel dan perkembangan pendidikan saat itu. Namun kita ketahui bahwa sebetulnya Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Kristen saat itu. Ya, sebelum bertobat dia bernama Saulus dan dia seorang penganiaya umat Kristen saat itu. Banyak umat Kristen saat itu dianiaya, bahkan dibunuh oleh Saulus. Termasuk adalah Stefanus, dibunuh oleh Saulus. Saulus seorang
penggiat atau seorang yang begitu giatnya menegakkan Judaisme. Bagi Rasul Paulus, maksud saya sebagai Saulus, ya, seorang Yudaisme yang menganut Yudaisme, kekristenan merupakan ancaman bagi Yudaisme saat itu. Sehingga Saulus ini mempunyai tekad untuk menegakkan Yudaisme. Mulainya dia meminta kuasa untuk membinasakan penganiayaan jemaat Kristen saat itu. Penganiayaan luar biasa, ya, penganiayaan luar biasa bagi umat Kristen saat itu. Tapi hal luar biasa terjadi pada diri Saulus saat itu. Suatu peristiwa yang merubah hidupnya menjadi titik balik dari seorang pembenci menjadi seorang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Saat itulah ketika Saulus dalam misinya untuk menganiaya umat Kristen, dia dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanannya ke Damaskus. Dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Di saat itulah Saulus bertobat. Perjumpaan yang luar biasa. Dan mulai saat itulah ketika Saulus sudah bertobat dan berjalan dan namanya berganti menjadi Paulus, dia mulai untuk pelayanan memberitakan Injil. Memberitakan Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan bahkan dia sebagai orang yang berkewarganegaraan Romawi mempunyai hak istimewa, dia sebuah keuntungan sehingga memiliki seperti keberanian, kebebasan, ya, untuk memberitakan Injil di wilayah-wilayah kekuasaan Romawi. Ini luar biasanya perjalanan Paulus saat itu. Rencana Tuhan yang begitu hebat. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat Roma. Pada dasarnya ada tujuannya. Yang pertama, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma adalah untuk mempersiapkan dirinya supaya jemaat di Roma itu dapat menyambut dia dengan baik. Jemaat Roma itu sendiri bukanlah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Yang dipercayai adalah jemaat yang berasal dari yang bertobat setelah mengalami pencurahan Roh Kudus dan lari ke Roma. Dia menulis surat supaya jemaat di Roma itu menyambut dia dengan baik. Supaya apa? Sebetulnya Rasul Paulus untuk meminta dukungan bagi jemaat di Roma, ya, dalam persiapan misinya ke Spanyol untuk merambah dunia Eropa. Jadi ada tujuannya untuk mendukung pelayanan misinya ke Spanyol. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, ya, Rasul Paulus menulis surat ke Roma ini untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara jemaat atau umat Kristen yang Yahudi dan non-Yahudi saat itu. Terjadi perselisihan, saudara.
Ini terjadi ketika pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 49 Masehi, ketika dipimpin oleh Raja Claudius, umat Kristen Yahudi di Roma diusir dari kota Roma. Namun setelah Claudius meninggal tahun 54 Masehi dan digantikan oleh Kaisar Nero, kembalilah umat Kristen Yahudi ke kota Roma. Namun di sana ternyata sudah terbentuk komunitas Kristen. Inilah yang menjadi perselisihan, saudara. Menjadi perselisihan antara Yahudi dan non-Yahudi saat itu. Jadi Rasul Paulus merasa perlu mendamaikan dua kubu ini, saudara, sehingga ada persatuan, ya, keutuhan sebagai umat Kristen. Itu adalah tujuan yang kedua. Dan tujuan ketiga, Saulus dalam suratnya ke Roma, dia ingin membela umat Kristen Yahudi. Ya, tidak bisa diabaikan, saudara. Ya, melalui bangsa Yahudi inilah, ya, rencana Tuhan, rencana keselamatan Tuhan itu bisa terjadi. Jadi supaya tidak lupa bahwa memang Tuhan bekerja melalui bangsa Yahudi, harus dimengerti. Ini penting, saudara. Itulah tujuan Rasul Paulus itu menulis surat ke Roma, ya. Dan yang paling penting, Rasul Paulus menyampaikan begitu banyaknya pesan-pesan teologis yang mendalam bagi yang menjadi dasar etika, moral, iman umat Kristen. Ini yang penting. Itu tujuan Rasul Paulus menulis surat itu. Di dalamnya kita mendapat beberapa tema dalam surat Paulus itu. Yang pertama apa? Injil itu adalah merupakan kekuatan Allah yang memberi kekuatan, semangat, bukan hanya sebuah bacaan, tapi menimbulkan kekuatan dalam diri kita. Berisi pesan-pesan yang begitu kuat. Injil itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Dan yang kedua, tema yang kita dapatkan itu adalah pembenaran melalui iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Yesus Kristus yang telah memberi keselamatan. Dan yang terakhir, saudara, temanya itu juga adalah hukum Taurat. Kita tidak bisa mengabaikan hukum Taurat begitu saja. Karena apa? Hukum Taurat adalah sejarah kudus, ya, yang menunjukkan bangsa itu bisa ada sampai sekarang ini. Ya. Jadi ada 3 tema penting yang harus kita lihat di dalam kitab Roma ini. Itulah perlunya kita mengulas, membahas latar belakang konteks, supaya apa? Ketika kita membaca surat Roma, kita dapat mengerti, oh ya, beginilah kenyataan yang terjadi saat itu. Dan tokoh-tokoh penting di dalam surat Roma itu sendiri adalah Rasul Paulus sendiri. Dia sebagai penulis dan juga pengajar dan juga sebagai pemberi dasar teologis, pemahaman teologis iman Kristen.
Yang kedua adalah Tertius, kawan daripada Rasul Paulus yang menuliskan surat Roma. Dan juga tidak lupa dia juga mempunyai peran ya, dengan memberikan pandangan-pandangan dalam surat Roma itu. Dan dia juga dapat menulis dengan baik, suatu susunan yang baik, sistematis. Dan yang ketiga yang paling penting adalah tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Tuhan Yesus menjadi pokok sentral pengajaran Rasul Paulus yang merupakan keselamatan itu sendiri. Mungkin sedikit yang kita bahas hari ini, tapi biarlah ini membuka pikiran kita, mata hati kita, melihat bagaimana kita bisa memahami surat Roma itu sendiri. Biarlah ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.